Namaku Reza, 24 tahun, baru saja lulus kuliah dan sedang mencari kerja di Jakarta. Karena belum punya penghasilan tetap, aku tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, tidak jauh dari pasar dan deretan warung makan. Di antara warung-warung itu, ada satu yang paling ramai dan selalu bikin orang penasaran. Warung nasi milik Bu Sari, seorang janda berusia sekitar 30-an yang terkenal, bukan hanya karena masakannya, tapi juga karena kecantikannya yang menggoda. Bu Sari, perempuan itu punya aura yang sulit dijelaskan. Rambut panjang bergelombang, tubuh semampai dengan lekuk yang menonjol saat mengenakan kebaya modern atau daster ketat. Suaranya lembut, senyumnya memabukkan. Tak heran banyak lelaki dari berbagai usia sering mampir ke warungnya, meski cuma beli teh manis. Aku pertama kali bertemu Bu Sari saat sore hari ketika turun hujan deras. Aku yang baru pulang melamar kerja kehabisan tempat berteduh. Dan warung Bu Sari satu-satunya yang masih buka. "Numpang duduk ya Bu?" tanyaku, basah kuyup. "Ya ampun Mas, sini-sini masuk, kasihan banget." "Duduk dulu, biar saya ambilin handuk kecil," katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Matanya seperti menelanjangiku. Dari situ pertemuan kami makin sering. Setiap malam aku makan di warungnya. Kadang-kadang dia menyuruhku duduk di dalam, bukan di depan bersama pelanggan lain. Lama-kelamaan dia mulai memperhatikan hal-hal kecil, menyentuh bahuku saat bicara, menyuapi lauk ke piringku, atau memanggilku dengan sebutan sayang di sela-sela candaan. Suatu malam warung sudah sepi. Aku membantu Bu Sari membereskan kursi dan meja, seperti biasa. "Kamu rajin banget Mas Reza. Istri kamu nanti pasti beruntung," katanya sambil menatapku tajam. Aku cuma tertawa gugup. Tapi saat itu dia mendekat. Jarak kami hanya sejengkal. Tangannya menyentuh tanganku dan matanya seolah menantang. "Kalau saya terlalu tua buat kamu," bisiknya. Detak jantungku tak karuan. "Apa maksud Bu Sari?" tanyaku pelan. Dia tersenyum nakal. "Kadang hidup seorang janda itu sepi Reza. Dan kamu manis." Aku terdiam. Warung yang biasanya ramai, malam itu terasa sunyi. Hanya suara angin malam dan gemericik air dari selokan yang terdengar samar. Bu Sari masih berdiri di depanku, begitu dekat. Aroma tubuhnya yang bercampur wangi melati dan asap dapur membuat pikiranku campur aduk. "Saya pulang dulu ya Bu," kataku akhirnya, mencoba mengendalikan suasana. Namun saat aku berbalik, Bu Sari memegang lenganku. "Reza, jangan pura-pura nggak ngerti. Kamu pasti tahu aku suka sama kamu. Aku menelan ludah, gugup bukan main." Suara itu bukan hanya menggoda, tapi juga penuh luka. Ada kesepian di balik tatapan matanya. "Bu, saya nggak enak. Kita beda umur jauh. Ibu juga, tetangga saya. Takut jadi omongan orang." Dia tersenyum pahit, lalu duduk di kursi kayu dekat kompor yang mulai padam. "Kamu tahu nggak Reza? Sejak suami saya meninggal, saya harus berjuang sendiri. Bangun jam 4 pagi, masak, belanja ke pasar, nyuci piring, ngurus semua sendirian. Kadang, saya cuma butuh seseorang buat ngobrol, buat ngerasain lagi gimana rasanya. Dianggap." Aku ikut duduk. Malam itu, kami mengobrol lama. Tentang hidupnya, tentang masa lalunya bersama suaminya yang meninggal karena kecelakaan motor, tentang anak semata wayangnya yang sekarang tinggal di kampung bersama neneknya. Suaranya lirih, kadang tertawa kecil, kadang mengelus dadanya seperti menahan rindu. "Maaf ya Bu, saya bukan mau ngejauh. Saya cuman gak mau nyakitin siapapun," ucapku tulus. Dia mengangguk pelan. "Saya ngerti Reza, tapi kalau suatu saat kamu butuh tempat buat pulang, pintu warung ini selalu terbuka buat kamu." Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Tidak seintim sebelumnya, tapi juga tidak sejauh dulu. Setiap kali aku datang, Bu Sari selalu menyambut dengan senyum yang berbeda. Kadang-kadang masih ada sentuhan-sentuhan kecil, tapi aku sudah lebih pandai menjaga jarak. Aku tetap hormat, tetap bantu membereskan warung, tapi hatiku dijaga agar tak mudah terjebak dalam rasa kasihan yang bisa berubah jadi sesuatu yang keliru. Tapi hidup tak selalu tenang. Suatu hari, ada tetangga yang mulai bergosip.
Seorang ibu-ibu yang tinggal di sebelah warung tiba-tiba memanggilku saat aku lewat. Mas Reza, hati-hati loh sama Bu Sari. Cantik sih cantik, tapi ya, kamu tahu sendirilah, dia itu janda. Banyak lelaki mampir, tapi nggak ada yang betah. Ucapannya menyindir, tapi aku memilih diam. Aku tahu siapa Bu Sari sebenarnya. Bukan perempuan gampangan seperti yang orang bicarakan. Dia cuman wanita yang mencoba bertahan hidup dengan cara yang ia bisa. Beberapa bulan kemudian, aku dapat panggilan kerja dari perusahaan di luar kota. Saat aku pamit, Bu Sari hanya tersenyum sambil membungkuskan nasi goreng buat bekal di jalan. Jaga diri baik-baik Reza, aku mengangguk. Ibu juga, semoga warungnya makin ramai. Sebelum pergi, aku sempat menoleh. Di balik senyum manisnya, aku melihat mata yang berkaca-kaca. Tapi dia tidak menangis. Bu Sari kuat, terlalu kuat untuk seorang wanita yang sudah lama sendiri. Seminggu sebelum aku pindah keluar kota, hujan turun deras mengguyur kampung kecil kami. Warung Bu Sari tutup lebih awal dari biasanya. Tapi saat aku lewat di depannya, kulihat lampunya masih menyala samar. Entah dorongan dari mana, kakiku berhenti. Kupanggil pelan, Bu Sari, masih bangun? Pintu terbuka sedikit. Wajah Bu Sari muncul dari balik tirai. Dengan rambut yang digerai dan daster tipis warna krem yang sedikit basah, terkena gerimis saat ia tadi menutup terpal warung. Oh, Reza, masuk aja. Lagi hujan, dingin banget malam ini. Aku masuk, suasana warung berubah. Lebih sunyi, remang-remang. Hanya suara hujan dan radio kecil yang memutar lagu nostalgia lama dari Didi Kempot. Kopi atau mau teh manis hangat? Tawarnya. Teh aja, Bu, makasih. Jawabku sambil mengusap rambut yang basah. Bu Sari berjalan ke dapur. Gerakannya pelan dan anggun, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Daster tipis yang melekat di tubuhnya membuat bayangan lekuk, tubuhnya terlihat samar saat ia membelakangi arah cahaya. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, tapi jantungku berdebar. Dia kembali sambil membawa 2 gelas teh dan duduk di depanku. Tangannya menyodorkan gelas, tapi sedikit menyentuh jariku saat kami bersentuhan. Reza, kamu masih sering mikirin aku? Pertanyaannya tiba-tiba. Matanya menatap tajam, suaranya lirih, seperti bisikan yang merambat masuk ke dada. Aku tertawa gugup. Kenapa tanya gitu, Bu? Dia tersenyum kecil. Karena setiap kali kamu datang ke sini, aku tahu. Kamu juga nahan perasaan. Aku terdiam. Bukan karena tidak bisa menjawab, tapi karena mungkin ada benarnya. Dia lalu berdiri, perlahan. Mendekat. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang hangat, campuran melati dan hujan. Tangannya menyentuh bahuku, halus, lembut, dan penuh getaran. Kalau malam ini, aku cuma pengen ditemani. Nggak lebih, nggak kurang. Boleh, Reza? Aku menatap matanya. Ada luka, ada rindu, dan ada gairah yang ia pendam terlalu lama. Tanganku terangkat, menyentuh jemarinya yang gemetar. Hujan masih turun di luar. Tapi di dalam ada badai lain yang mulai menyala. Malam yang tak akan terlupa tangannya masih menyentuh bahuku saat aku berdiri pelan. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang saling berbicara. Hujan deras di luar menjadi musik latar malam itu, seolah merestui keheningan yang syarat rasa di antara kami. Bu Sari menarik tanganku, membimbingku ke balik tirai ruang belakang warungnya. Ruangan kecil yang dulu katanya tempat beristirahat saat warung tutup. Lampu kuning remang-remang menyorot dinding kayu, dan rak kecil berisi buku-buku resep, serta foto-foto lama. Di sudut meja, ada foto suaminya yang sudah lama tiada. Aku nggak pernah buka ruang ini buat siapapun setelah dia pergi. Katanya pelan. Aku hanya menatapnya. Tanpa perlu bicara, aku tahu, malam ini bukan tentang pelarian. Bukan pula tentang sekadar godaan. Ini tentang 2 hati yang diam-diam saling membutuhkan pelukan, bahkan hanya untuk 1 malam yang berarti. Daster tipisnya sudah lembab karena hujan. Ia menggigit bibirnya saat aku menyentuh pipinya, mengusap sisa air hujan yang belum kering. Dia memejamkan mata, dan ketika aku mendekatkan wajahku, napasnya terasa hangat di bibirku. Ciuman pertama kami pelan, ragu.
Tapi detik berikutnya, semua keraguan runtuh. Tangannya melingkar di leherku, sementara tubuhnya bersandar erat ke dadaku. Suara hujan di luar makin deras, seolah menyamarkan deru napas kami yang mulai berpacu. Kami duduk di atas tikar pandan, beralaskan selimut tipis. Lampu padam, hanya nyala lilin yang tersisa, memantulkan bayangan dua tubuh yang saling mencari kehangatan. Dalam dekapan itu, tak ada lagi status atau usia. Tak ada lagi kata janda atau pemuda. Hanya dua jiwa yang saling mengisi luka dengan cinta yang lembut. Dan malam itu menjadi milik kami berdua. Pagi harinya, sinar matahari masuk lewat celah-celah dinding. Bu Sari sudah berdiri di dapur, mengenakan daster merah muda, menyiapkan sarapan. Dia tersenyum padaku. Bukan senyum menggoda seperti biasanya, tapi senyum yang hangat, tulus, dan penuh makna. "Terima kasih sudah temani aku tadi malam, Reza," katanya lembut sambil menyodorkan sepiring nasi goreng telur dan teh manis. Aku mengangguk. Aku yang harusnya berterima kasih, Bu, untuk malam yang paling hangat dalam hidupku. Kami tahu, mungkin ini hanya akan jadi kenangan. Tapi bagi kami berdua, kenangan itu abadi. Karena terkadang cinta sejati tak harus berujung bersama. Cukup hadir, dan meninggalkan jejak di hati yang tak akan pernah hilang.